Selamat datang di channel Doyan Mistis. Saudara-saudaraku, ingatlah, kita hadir di jalan bukan untuk mencari permusuhan, bukan pula untuk saling melukai. Kita hadir karena ada suara hati rakyat yang ingin didengar. Jangan biarkan amarah menguasai. Jangan biarkan provokasi memecah barisan kita. Satu batu yang dilempar bisa memicu kerusuhan, satu kata kasar bisa membakar emosi. Padahal perjuangan sejati selalu lahir dari ketenangan, kesabaran, dan persatuan. Kita bukan musuh bagi aparat, mereka juga anak bangsa yang sedang mengemban tugas. Kita bukan lawan bagi sesama pendemo, karena semua di sini bersaudara. Ingatlah, tujuan kita mulia, menyuarakan keadilan dan kebenaran. Jangan sampai hilang karena kita terpancing provokasi. Suara rakyat harus tetap lantang, tapi sikap kita tetap bermartabat. Semoga Tuhan melindungi langkah setiap pendemo yang berjuang dengan hati yang tulus, melindungi aparat yang bertugas menjaga ketertiban, dan melindungi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa aspirasi bisa disampaikan dengan damai, bahwa perjuangan bisa tetap indah tanpa kekerasan. Kita semua satu bangsa, satu tanah air, satu bendera merah putih. Jangan biarkan persatuan ini terkoyak, karena pada akhirnya damailah yang akan menjadi kemenangan sejati kita. Adi, seorang supir ambulan, sudah terbiasa dengan suara sirine yang menggema di tengah malam. Namun, di balik pekerjaan yang mulia menyelamatkan nyawa, ia seringkali berhadapan dengan pengalaman-pengalaman yang mengerikan, yang sulit dijelaskan secara logis. Kisah ini menggali sisi gelap dari perjalanan Adi sebagai supir ambulan saat ia menghadapi kejadian-kejadian mistis yang membuat jantung dan bulu kuduk berdiri. Malam itu, hujan deras mengguyur jalanan menuju sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Adi ditugaskan mengantarkan jenazah seorang korban kecelakaan motor ke rumah duka. Ambulan menuju pelan, hanya ditemani suara wiper yang bergesekan dengan kaca dan rintik hujan yang tak henti. Di dalam ambulans hanya Adi dan keranda di bagian belakang yang tertutup kain putih. Suasana sudah mencekam, tapi Adi berusaha tetap fokus membaca doa dalam hati untuk menenangkan diri. Tiba-tiba di tengah kesunyian terdengar ketukan pelan dari arah keranda. Rak, rak, rak. Suara itu teratur seperti seseorang mengetuk kayu dengan jari. Adi merasa darahnya membeku. Mungkin cuma suara hujan, gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi ketukan itu berulang semakin keras dan kini disertai suara seperti desahan pelan. Jantungnya berdetak kencang, tapi ia tidak berani menoleh ke belakang. "Ya Tuhan, lindungi aku," bisiknya sambil mempercepat laju ambulan. Sepanjang perjalanan, ketukan itu tidak berhenti. Adi mencoba menyalakan radio untuk mengalihkan perhatian, tapi suara statis malah membuat suasana semakin mencekam. Ketika akhirnya sampai di rumah duka, keluarga jenazah langsung menyambut dengan tangan gemetar. Adi membantu membuka keranda untuk memastikan semua baik-baik saja. Tidak ada yang aneh, jenazah tetap terbaring diam, kain penutupnya rapi. Tapi Adi tidak bisa melupakan suara ketukan itu. Sampai sekarang aku nggak tahu apa itu, tapi aku yakin itu bukan suara biasa, ujarnya dengan wajah pucat. Pengalaman lain tak kalah menyeramkan terjadi saat Adi pulang dari tugas tengah malam. Ia baru saja mengantarkan pasien ke rumah sakit dan kini mengemudikan ambulan kosong menuju garasi. Jalanan di pinggiran Jawa Timur itu sepi, hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Tiba-tiba sirine ambulan menyala dengan keras, memecah keheningan malam. Adi kaget dan langsung memeriksa tombol sirine. Ternyata dalam posisi mati. "Aku coba matiin berulang-ulang, tapi sirine nggak berhenti," cerita Adi. Yang lebih mengerikan, ia merasa seperti ada seseorang duduk di kursi belakang ambulan. Sesekali ia mendengar suara napas pelan, seperti seorang sedang menghela nafas di dekat telinganya. Adi menoleh ke kaca spion, tapi tidak melihat apa-apa. Namun rasa berat di udara semakin terasa, seolah ada kehadiran yang tidak terlihat mengikuti perjalanannya. Dengan penuh keberanian, Adi terus mengemudi sambil melantunkan ayat-ayat suci yang ia tahu. "Aku cuma pikir kalau niatku baik gak ada yang bisa ganggu," katanya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, sirine tiba-tiba berhenti dan suasana kembali hening.
Ketika sampai di garasi, Adi langsung memeriksa ambulan, tapi tidak menemukan apapun yang salah dengan sistem kelistrikannya. Itu bukan pertama kalinya dan pasti bukan terakhir, ujar Adi sambil menggelengkan kepala. Ada lagi salah satu pengalaman paling menyeramkan terjadi di jalan tol yang menghubungkan Surabaya dan Gresik. Malam itu Adi mengemudikan ambulan untuk merujuk pasien kritis ke rumah sakit di Surabaya. Di sampingnya duduk seorang perawat, sementara pasien terbaring di belakang dengan alat bantu pernapasan. Jalan tol terlihat lengang, hanya sesekali ada truk yang melintas. Tiba-tiba di kejauhan Adi melihat sosok hitam berdiri di tengah jalan. Aku pikir itu orang, mungkin nyasar, kenang Adi. Ia memperlambat laju ambulans dan membunyikan klakson, tapi sosok itu tidak bergerak. Ketika ambulans semakin dekat, Adi menyadari bahwa sosok itu tidak memiliki wajah, hanya bayangan hitam pekat dengan bentuk manusia. Perawat di sampingnya juga melihat dan langsung panik. "Mas, jangan berhenti, terus jalan!" teriaknya. Adi menginjak gas dan ambulan melaju kencang melewati sosok itu. Di kaca spion, ia melihat bayangan itu tetap berdiri seolah menatap ambulan yang menjauh. Yang lebih aneh, pasien di belakang tiba-tiba menggigau, memanggil nama seorang yang tidak dikenal oleh Adi atau perawat. "Aku nggak tahu itu apa, tapi rasanya seperti ada yang ikut di ambulan malam itu," ujar Adi. Untungnya pasien selamat sampai di rumah sakit, tapi Adi dan perawat tidak pernah membahas kejadian itu lagi. Kejadian lain yang membuat Adi merinding terjadi saat dia ditugaskan menjemput jenazah dari sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota. Rumah sakit itu dikenal angker di kalangan sopir ambulan dengan cerita tentang suara tangisan di lorong dan bayangan yang bergerak di jendela. Adi tiba di sana sekitar pukul 2 dini hari saat suasana sangat sepi. Petugas kamar jenazah memintanya untuk menunggu sebentar karena dokumen belum selesai. Sambil menunggu, Adi duduk di ambulan yang diparkir di dekat pintu kamar jenazah. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki mendekat dari arah belakang ambulan. "Siapa itu?" panggilnya. Tapi tidak ada jawaban. Langkah kaki berhenti, lalu terdengar suara seperti seseorang menggaruk pintu belakang ambulan. Adi memberanikan diri untuk turun dan memeriksa, tapi tidak ada siapa-siapa. Yang membuatnya panik adalah ketika ia kembali ke kursi supir ambulan. Pintu belakang ambulan terbuka sedikit, padahal ia yakin sudah menguncinya. Adi segera menutup pintu dan kembali ke dalam ambulan, berusaha menenangkan diri. Tidak lama kemudian petugas datang dengan keranda dan jenazah dimasukkan ke ambulan. Sepanjang perjalanan pulang, Adi merasa seperti ada mata yang mengawasinya dari belakang. "Aku cuma fokus nyetir dan baca doa, aku nggak mikir macam-macam," katanya. Setelah menyerahkan jenazah, ia memeriksa ambulan dan menemukan goresan kecil di pintu belakang yang tidak ada sebelumnya. Menjalani pekerjaan dengan keberanian, meskipun sering menghadapi pengalaman mengerikan, Adi tetap menjalani pekerjaan sebagai supir ambulan. Baginya, kejadian-kejadian mistis adalah bagian dari risiko profesi yang ia pilih. "Aku percaya kalau niatku membantu orang, aku akan dilindungi," ujarnya. Ia selalu membawa air suci yang airnya diisi garam kosrok dan amalan doa yang diajarkan oleh ibunya untuk menjaga dirinya dari gangguan. Namun, setiap kali melaju di jalanan sepi dengan sirine menggema, Adi tahu bahwa malam bisa menyimpan rahasia yang tidak pernah ia duga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya tentang ketakutan, tetapi juga tentang keberanian Adi untuk terus melaju di tengah kegelapan. Baik yang nyata maupun yang tak terlihat, ambulan ini bukan cuma kendaraan. Kadang rasanya seperti perjalanan antara dunia nyata dan yang gak kelihatan. Tutup Adi dengan senyum tipis, seolah menyimpan rahasia yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah menjalani malam-malam kelam di balik sirine. Kalau videonya nggak cocok buat kalian, ya sudah, nggak usah subscribe. Nggak semua orang kuat dengar cerita beginian, apalagi ada visual yang mengerikan. Ada yang merinding, ada yang pura-pura berani. Tapi biasanya meskipun bilang nggak suka, diam-diam tetap balik lagi. Karena rasa penasaran itu lebih kuat daripada ketakutan. Dan pada akhirnya kalian akan tetap menunggu cerita berikutnya, entah suka ataupun tidak. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dibiarkan hilang begitu saja di kegelapan.